Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Roman Hariri di channel Dosen Deso. Pada video kali ini ya, ini sedikit spoiler mengenai bimbel. Jadi teman-teman yang nanya bimbelnya kapan dibuka lagi, insya Allah besok tanggal 24 Februari 2021 ya akan dibuka kembali pendaftaran bimbel DOND, bimbel Dosen Deso. Nah, kali ini kembali fit Kak Pingli. Ya, jadi nanti ada beberapa pertemuan yang dihandle oleh tim DND, lalu juga ada sesi Zoom bareng Kak Pingli. Ya, ini akan ngebahas soal TIU ya, teman-teman yang belajar via YouTube pasti tahulah dengan Kak Pingli ya. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa follow Instagram @dosendeso atau bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, salah satu fitur atau salah satu yang akan teman-teman dapatkan di dalam bimbel DND Fit Pingli adalah materi berupa video. Selain ada materi teks, juga ada materi video. Nah, contoh dari materi video salah satunya sudah saya upload yang kemarin soal permutasi dan kombinasi. Nah, selanjutnya ini juga salah satu materi yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman ikut bimbel. Kali ini videonya tentang peluang. Ya, bagaimana gambaran videonya silahkan ditonton ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai peluang ya teman-teman. Jadi banyak yang mungkin teman-teman agak lupa karena memang ini kan pelajaran zaman kita sekolah dulu ya, mungkin banyak yang lupa. Dan soal-soal ini pun juga kadang-kadang sering muncul di CPNS, di tes CPNS. Jadi perlu juga dipelajari, gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin peluang ya, secara apa namanya arti itu adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Kita itu kalau keseharian kita kan sering banget ya ngomong peluang ya, peluang kita ini 50-50 gitu. Peluangnya ya sekitar 25%. Itu. Kalau kita main dadu ya, kalau di soal kan kadang dadu, kelereng gitu kan, kita ngomongin dadu misalkan. Ya, kita ngomongin dadu, kalau dadu kan ada 6 sisi gini ya. Nah, ini gambarnya macam-macam ya, ada yang gambar 1, ada 2, ada yang 3 kan gitu. Nah, terus kita suruh ngitung peluang dari angka dadu yang muncul 1, angka dadu yang muncul 3, yang muncul bilangan genap, gitu-gitu kalau di soal. Kalau koin ya, kalau koin kan karena sisinya kan cuman ini anggap aja koin ya. Koin kan ada 2, berarti kan peluangnya 50-50 kan gitu ya. Dari satu sisi sekali lempar berarti 1/2. Ini sekali lempar 1/6 gitu kan. Nah, 6 ini dari mana? Nah, nanti kita pelajari bareng-bareng. 1 ini dari mana? 2 ini mana? Ini kalau kayak gini mungkin teman-teman sudah paham ya kalau yang sederhana. Oke, kita langsung aja ke apa namanya teknisnya ya, teknisnya. Ini ruang sampel. Ruang sampel itu kayak semestanya gitu ya. Jadi ini teman-teman tahu nggak tahu ya nggak masalah sih ya, ini hanya sekedar tahu saja gitu. Himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi ini namanya ruang sampel, lalu titik sampel adalah anggota dari ruang sampel, dan kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Oke, kita next saja. Sekarang ini rumus dari peluang dasar, peluang klasik gitu ya orang ngomongnya adalah ini ya. Peluang dari kejadian A adalah jumlah dari kejadian A dibagi jumlah semuanya ya. Misalkan nih, tadi ada dadu ya, yang dadu tadi. Nah, ruang sampelnya kan ada 6 ya, ada 6 sisi, 6. Lalu misalkan peluang dari munculnya dadu dengan angka 1 dia, dengan gambar 1. Berarti kan ada berapa dia? Ada 1. Dibagi ruang sampelnya berapa? 6. Nah, berarti P dari dadu 1 adalah 1/6. Gitu ya. Atau misalkan ada 10 orang ya, akan dipilih 2 orang untuk apa namanya jadi wakil lah, jadi wakil gitu ya, jadi wakil. Berapa peluangnya masing-masing gitu ya, berarti ya 2/10 gitu ya. Atau koin lah, koin ya, koin kalau koin kan karena hanya ada 2 sisi ya, berarti kalau yang gambar kepala ya, misalkan ini kepala, ini buntut gitu ya, ini buntut gitu ya, anggap aja tulisan buntut ya. Berapa peluangnya keluar kepala ya? 1/2 gitu.
Nah, karena kita sering kan ngomong kalau sesuatu yang masih iya enggak itu kan kayak kita ngomong peluangnya 50-50 nih gitu kan. Peluangnya 50-50. 50-50 kan kita ngomongin 50%, 50% kan gitu kan. Nah, apa namanya? Ini berarti 50% kan setengah ya. Ini setengah. Ya, peluang iya enggak, misalkan ini iya, ini enggaknya itu 50-50 gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu clue bahwa yang namanya peluang teman-teman ya, nilainya itu antara 0 dan 0 sampai 1 ya. Kalau 0 berarti tidak ada peluangnya sama sekali. Kalau 1 ini kejadiannya pasti terjadi. Nah, nanti peluangnya ada di sini ya. Berapa peluangnya, berapa persen atau berapa per berapa gitu-gitu. Yaitu untuk nilai dari peluang. Ya, jadi contohnya macam-macam. Misalkan ada nanti di soal itu kan ada kantong isinya kelereng ya. Berapa peluang diambil warna apa? Contoh-contoh soalnya kan kayak gitu. Kartu bridge itu, kartu remi itu ya. Kalau diambil peluang kartu as berapa gitu-gitu. Nah, itu nanti macamnya ada banyak, kita pelajari di sini nanti. Oke. Nah, ada lagi istilah namanya frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Jadi kalau suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan kemungkinan kejadian K-nya setiap percobaan adalah PK atau PA lah ya. Ini karena dicontoh A ya, ini A ini harusnya. Ya, kejadian A gitu ya. Nah, itu frekuensinya seperti ini rumusnya. Ya tinggal N-nya dikali peluangnya. Misalkan sebuah dadu dilempar sebanyak 120 kali. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu genap adalah, nah kita ngitung dulu. PA-nya berapa? A-nya ini mata dadu genap. Mata dadu genap ada berapa? Ada 2, ada 4, ada 6. Berarti berapa ini? 3. Sisi dadu ada berapa? 6. 6 gitu ya. Jadi peluangnya adalah 3/6. Nah, ini dilakukan sebanyak 120 kali. Frekuensi harapannya berarti adalah ya, FH A tinggal 120 dikali 3/6. Coret ini 2 sama dengan 60. Itu ya, itu frekuensi harapan. Bang. Nah, lalu ada istilah lagi namanya kejadian komplement. Ya, kejadian komplement kayak kebalikannya ya. Misalkan kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Misalkan komplement dari mata dadu 1, berarti kalau kita ngomongin kemungkinan mata dadu 1 ya. Ya tulis 1 gini aja lah. Maka komplemennya yang bukan 1 berapa ya? 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Gitu. Nah, rumusnya ya 1 min PK. Misalkan gampang lah kita ngomongin komplement kayak peluang kita menang adalah 20%. Nah, gitu kan. Berarti peluang tidak menang adalah 80% kan gitu. Ini adalah 1 kan 100%. Dikurangi 20%, ketemu ini gitu ya. Paham ya analoginya kayak gitu ya. Itu namanya komplement. Sebagai contoh nih, misalkan ya, Ana bermain kartu bridge. Lalu diambil satu kartu secara acak, ya peluang ngambil kartu bukan as ini gimana kan gitu. Ya, berarti ini kita nyari karena yang bukan as, berarti yang dihitung adalah komplemennya kan gitu. Nah, jumlah semua kartu bridge itu berapa? Yang belum tahu itu ada 52 ya. Kan as ya, as terus 2 sampai 10 J, K, ya kan? Ini udah ada 13 kali 4 ada 52. Nah, yang belum tahu. Nah, lalu N asnya berapa? Jumlah kartu asnya berapa? Ada 4, kan gitu kan? Kartu kan ada yang wajik, ya, ada yang hati, ada yang apa? Keriting ya. Ini gambarnya kok gini ya. Terus sekop ini ya. Nah, anggap aja gambarnya bagus gitu ya. Nah, 4. Berarti peluang dari kartu as adalah 4/52. Nah, kartu bukan as itu berapa? Ini misalkan disederhanakan
Kita coret-coret bisa nggak ya? 4, ini 1, ini 4, oke, jadi 13. Bisa 1/13. Berarti komplemennya atau kemungkinan kartu bukan as adalah 1 dikurangi 1/13. Kan gitu. Ya, berarti adalah 12/13. Kalau yang ada yang belum paham ya, 1 kan sama dengan 13/13 dikurangi 1/13 ketemu 12/13. Jadi peluang kartu bukan as adalah 12/13. Oke, lanjut. Nah, ada penjumlahan peluang. Jadi peluang itu kalau kita ngomongin hanya sederhana ya, peluang muncul dadu 1, itu dadunya cuma 1 misalkan. Terus koin 1 itu ya gampang. Tapi misalkan sekarang kita mau ada beberapa dadu, ada beberapa istilahnya kejadian atau ada beberapa peluang. Ya kalau itu kemungkinannya terjadi bareng, nah itu gimana ya, gitu-gitulah contohnya. Nah, ada namanya penjumlahan peluang, pengalian peluang gitu. Untuk penjumlahan peluang ya ada istilah namanya kejadian saling lepas, teman-teman. Nah, kejadian saling lepas ini apa? Kejadian saling lepas adalah dua buah kejadian A dan B ya. Itu kalau nggak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B sendiri-sendiri gitu ya. Nah, itu kalau itu kayak gitu rumusnya adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Masih bingung? Nah, kalau masih bingung kita kasih contoh sekarang. Nah, sekarang ada dua buah dadu. Dadunya biru dan juga hijau. Ya, ada dua buah dadu. Kalau kita tadi ngomongin cuma 1 ya, ada biru ada hijau. Ini tapi merah semua ya ini. Apa-apalah, ini anggap aja ini biru, ini hijau gitu ya. Lalu dilempar secara bersamaan. Peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10 berapa? Nah, jadi kita ada peluang munculnya total 3, peluang munculnya total 10. Ini kan nggak ada hubungannya ya, tidak mempengaruhi juga. Nah, kalau kayak gini kita bisa pakai tabel kayak gini bisa. Kalau nggak pakai tabel kan bisa dipikirkan juga gitu kan. Angkanya dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk bisa mendapatkan nilai 3 ya, berarti dadu pertama itu isinya 1, dadu kedua isinya 2 kan gitu kok isinya munculnya. Atau kebalikannya, dadu pertama ini 2, dadu pertama itu kedua 1. Ya, kalau di sini kita lihat di sinilah. Paham ya? Nah, kalau 10 itu berarti kan bisa 4, 6, 5, 5, 6, 4. Nah, berarti ada 3. Ya, jumlah peluangnya, jumlah peluang dari jumlah kejadian yang mungkin ya. Ya, untuk totalnya 3 adalah ada 2 kejadian. Kalau totalnya 10 berarti ada berapa? Ada 3 kejadian. Nah, berarti peluangnya berapa ini kalau ini? Nah, berarti ya, kita nggak ngomongin 1 dadu ya teman-teman. Ini ada 2 dadu. Nah, kalau kita ngomongin 2 dadu, berarti kemungkinannya adalah 6 kuadrat. Atau 6 kali 6 gitu ya. Kalau kita gambar kemungkinannya kan di sini nih. Ya, ada berapa? Ada ruang sampelnya 36. Ya, berarti peluang muncul total 3 adalah ya 2/36. Peluang muncul totalnya 10 berapa? Ya, adalah 3/36. Nah, sekarang karena ini ditanyakan adalah memiliki jumlah 3 atau 10, maka caranya adalah ya ditambahkan aja. 2/36 ditambah 3/36 sama dengan 5/36. Tuh. Ya, paham ya dari sini ya? Gampang kok. Nah, selanjutnya ada istilah namanya kejadian tidak saling lepas. Nah, kalau tadi kan sendiri-sendiri tuh ya, sendiri-sendiri. Kalau ini sekarang nggak sendiri-sendiri. Jadi ada 2 buah kejadian A, ya, ada
yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B. Nah, ini istilahnya tidak saling lepas. Nah, kalau kayak gini rumusnya adalah sama kayak tadi, ya, PA plus PB, namun dikurangin, ya, kejadian atau elemen yang terdapat pada kejadian A dan juga B. Masih bingung? Ini contohnya, misalkan Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah kartu sekop atau kartu bergambar JHK. Kayak sekop atau JHK. Nah, jumlah kartu bridge teman-teman itu kan ada 52. Yang terbagi menjadi ada 4 gambar. Ya. 4 gambar, ada wajik, ada hati, ada apa namanya sekop ya. Atau waru kalau kita ngomongin. Ada juga keriting gitu. Nah, masing-masing kartu ini kan ada as. Lalu 2 sampai 10, lalu JHK. Semuanya kan sama seperti itu ya. Nah, berarti ada kartu yang bergambar JHK yang dia merupakan kartu sekop. Kan gitu. Nah, berarti ya untuk kasus ini ya, ini seperti yang dibahas sebelumnya ya. Ini adalah kejadian tidak saling lepas. Ya, jadi ada 2 peluang yang ditambahkan, kemudian ada 1 peluang sebagai pengurang. Siapa? Yaitu, nah ini A dan B-nya itu tadi. Ada JHK yang dia adalah sekop. Nah, berarti kita bisa ngelihat nih jumlah semuanya berapa? 52. Lalu misalkan NA, kita ngomongin yang A, kita ngomongin yang misalkan sekop ya. Kartu sekopnya ini ada 13. Lalu NB, JHK, kita ngomongin JHK-nya doang. JHK-nya kan ada 3 nih, tapi untuk 4 gambar yang berbeda, berarti ada 12. Ini 12. Nah, untuk kasus ini ngitungnya gimana? Ya tinggal 13/52 peluangnya sekop, ditambah 12/52, ini adalah peluangnya si kartu bergambar JHK. Kemudian dikurangin, ya, tinggal kita kurangin apa namanya berapa kartu JHK yang kemungkinan, ya nggak kemungkinan ya, yang dia bergambar sekop ada berapa? Ada 3/52 sama dengan 22/52. Ini bisa kita sederhanakan menjadi 11/26. Nih ketemu jawabannya, gampang ya. Berikutnya ada perkalian peluang. Perkalian peluang ini ada kejadian saling bebas juga, kayak mirip-mirip tadi ya. Jadi kalau kejadian saling bebas, tadi kan saling lepas, ini saling bebas. Kalau kejadian A itu nggak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi bersama-sama adalah, ya, ini bacanya itu peluang A dan B. Ya, saya kembalikan dengan yang di awal. Nah, kalau yang ini adalah atau, ya. Simbolnya ini atau. Kalau di soal atau berarti ini ya pakai rumus ditambah. Tapi kalau di soal itu dan pakainya dikalikan, gitu ya. Oke, sebagai contoh misalkan Andi melempar 2 bola dadu. Berapakah muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu kedua? Sorry. Paham ya? Jadi apa namanya dilempar 2 dadu ya, kemungkinan munculnya ya seperti apa nih? Berarti kita hitung aja di dadu pertama ya, misalkan kita ngomongin peluang A, ini dadu pertama angka genap prima berarti cuman 2 kan, 1/6 kemungkinannya. Oke. Terus untuk peluang B, ya peluang B berarti, ini saya nggak lurus-lurus ya nulisnya ya. Angka ganjil berarti ada 1, 3, 5, ada 3 ya, 3/6. Nah, tinggal dikalikan aja nih, ya berapa peluang kalau ini dan ini muncul. Berarti ya tinggal 1/6 dikali 3/6. Sama dengan misalkan ini kita coret-coret, ini 2 ketemu, atau ini setengah ya sama aja tadi ya, 1/12 temu.
Berikutnya ada kejadian bersyarat. Ya, kejadian bersyarat itu kalau ada dua kejadian, ya, kejadian A dan B, dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Ya, atau bisa dituliskan kayak gini. Peluang terjadi B dengan syarat A. Rumusnya kayak gini, ya. P dan B dibagi peluang A. Di sini kalau dibalik ini nggak bisa berbeda ya, jadi nggak sama antara peluang B dengan syarat A, peluang A dengan syarat B, ini tidak sama ya teman-teman ya, nggak bisa dibolak-balik. Karena apa? Ininya nanti beda ya. Yang pembaginya nanti beda. Oke, sebagai contoh langsung aja biar nggak bingung. Jumlah mahasiswa suatu universitas adalah 10.000 orang. Di antaranya ada 2.000 mahasiswa lama. Jumlah mahasiswa putri pada universitas tersebut adalah 4.000 dengan 1.000 orang mahasiswa putri adalah mahasiswa lama. Apabila dipilih satu mahasiswa secara acak, berapa peluang bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa lama dengan syarat dia adalah seorang mahasiswa putri. Oke. Berarti di sini kan ada 10.000 mahasiswa. Terus 2.000-nya ini lama. Kan gitu. Nah, terus di 10.000 ini ya, 4.000 itu putri. Nah, 4.000 ini berarti ada irisannya dengan ini ya. Ini ada 1.000 yang lama. Oke. Sekarang syaratnya adalah mahasiswa lama dengan syarat mahasiswa putri. Misalkan A-nya ini mahasiswa lama, B-nya ini mahasiswa putri gitu ya. Berarti kita nyari P A dengan syarat B ya sama dengan P A dan B dibagi P B, atau sebagai pengingat yang jadi syarat dia adalah pembagi gitu ya. Nah, berarti berapa? Yang A dan B berapa? Yang dia putri dan lama berapa? Oh, 1.000. Ya, berarti 1.000 ya, ini P A dan B ya. Per berapa? Per 10.000. 10.000. Nah, sama dengan 1 ya. Terus PB, B-nya mahasiswa putri, putrinya ada berapa? Putrinya ada 4.000 ya, dibagi 10.000. Nah, sama dengan 0,4. Berarti di sini ya tinggal dimasukkan aja ya. Peluang A dan B berapa? 0,1. Nah, tadi 0,1 dibagi 0,4 ini kan sama kayak 1/4, berarti 0,25. Ketemu jawabannya. Nah, misalkan teman-teman, ini misalkan dibalik, beda lagi nanti. Ya. Kalau dibalik yang di bawah ini bukan PB tapi PA. Misalkan berapa peluang bahwa mahasiswa tersebut adalah mahasiswa putri ya, dengan syarat dia adalah mahasiswa lama. Misalkan kita gitu ya, putri syaratnya adalah dia mahasiswa lama. Berarti adalah ya P A dan B dibagi P A karena syaratnya adalah yang A. Berarti 0,1 dibagi PA berapa? Mahasiswa lamanya berapa? 2.000 per 10.000 sama dengan 0,2. Berarti 0,1 bagi 0,2 sama kayak 1/2 ya, berarti 0,5. Ketemu jawabannya gitu. Berikutnya adalah permutasi dan kombinasi. Ya, ini ada hubungannya dengan peluang, tapi untuk permutasi dan kombinasi sudah ada videonya sendiri ya teman-teman, tinggal lihat aja yang khusus tentang permutasi dan kombinasi. Nah, kalau di sini kita lanjut aja ke beberapa contoh soal. Ya, soal yang pertama ini paling gampang. Dalam kegiatan gerak jalan santai yang diikuti oleh 150 peserta, panitia menyediakan 3 buah sepeda. Ini kan gampang. Setiap peserta mendapatkan hadiah, ini berapa peluangnya? Hadiahnya ada berapa? Ada 3. Pesertanya ada berapa? 150. Ini tinggal dibagi. Ya, ini coret jadi 5. 1/50.
atau 0,02. Gampang. Oke. Oke, ini sekarang ada 52 unit mobil pengunjung ya di objek wisata. Ada 4 Avanza, ada 4 Kijang. Setiap mobil keluar kapan saja, bla 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 ya. Satu pintu secara bergantian. Pada urutan pertama keluar berturut-turut 2 unit mobil. Peluang bahwa mobil yang keluar pertama adalah mobil Avanza, lalu disusul oleh mobil Kijang adalah, oke. Berarti kita ngitung dulu peluangnya Avanza berapa. Peluangnya Avanza adalah 4/52, atau kita sederhanakan coret-coret jadi 1/13. Nah, lalu kita ngitung peluang ya. Berikutnya yang keluar adalah Kijang berapa? Karena teman-teman, satu mobil sudah keluar, maka ya, mobil yang ada sudah nggak 52 lagi, tapi adalah 51. Jadi peluangnya si Kijang ini adalah 4/51. Itu paham ya? Dengan demikian ya, peluang terjadinya keluar pertama adalah Avanza lalu disusul oleh mobil Kijang adalah ini Avanza, ini ya Avanza, ini Kijang. Nah, berarti ya tinggal apa? Tinggal dikalikan aja. 1/13 dikali 4/51. Nah, ini berarti 4/51 kali 13 berarti 10 sama 1/53. 663 ya, 4/663 temu. Oke, lanjut. Kotak A berisi 2 bola merah dan 3 bola putih. Kotak B berisi 5 bola merah, 2 bola kuning, dan 3 bola putih. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Tentukan peluang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B. Oke, berarti kita punya 2 kotak. Oke. Kotak yang pertama ya, kita punya bola merahnya berapa? 2. Bola putihnya berapa? 3. Di kotak A. Di kotak B kita punya bola merahnya 5, bola kuningnya 2, bola putihnya 3. Dari masing-masing akan diambil 1 bola. Nah, tentukan peluang terambil bola merah dari kotak A dan bola putih dari kotak B. Ini gampang. Jumlah kotak ya, jumlah bola di kotak A berapa? Ya, ada 5. Di B ini ada berapa? Ada 10. Peluang bola merah ya, P A merah. Ini kan berarti 2, merahnya kan ada 2 dibagi 5. Lalu peluangnya B-nya ini putih ya, putih. Nah, berarti putih ada berapa? Ada 3. Semuanya ada berapa? 10, ketemu. Ya, untuk A merah 2/5, B-nya putih 3/10. Nah, peluang terambilnya 1 bola merah di kotak A, 1 bola putih di kotak B adalah tinggal dikalikan aja. Ya. 2/5 dikali 3/10 sama dengan, nah, ini coret-coret, ini 5, berarti 3/25. Soal berikutnya ini mirip kayak yang tadi kasusnya ya. Kita cepat aja, misalkan memuat 5 bola kuning, 4 bola biru. Diambil 2 buah bola secara 1 per 1 dan tanpa ada pengembalian, nggak ada pengembalian ya. Berapakah peluang bola yang diambil adalah bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua? Oke, jumlah bolanya ada berapa? 9. Ya, yang pertama ngambil apa? Bola kuning. Peluangnya bola kuning. Berarti berapa? Bola kuningnya 5 dibagi 9. Lalu karena tidak ada pengembalian ya, peluang 4 biru adalah 4/8. Karena apa? Karena yang 1 sudah diambil di sini. Nah, peluangnya ya, peluang pengambilan pertama kuning dan bola pengambilan kedua adalah biru.
Ya tinggal dikalikan 5/9 dikali 4/8 atau 1/2 gitu ya. Ketemu 5/18. Gampang banget. Lanjut, Wawan akan melakukan uji peluang kejadian pada 2 dadu dilempar bersamaan sebanyak 1 kali. Berapakah peluang terjadi jumlah kedua dadu 2 atau 8? Nah, ini kan berarti kita punya 2 dadu ya. Nah, 2 dadu kalau dilempar bersamaan, untuk ya kita hitung yang 2 dulu. Kalau jumlahnya adalah 2, berarti dadu pertama itu nilainya 1, dadu kedua nilainya 1. Udah, nggak ada yang lain kan gitu ya. Lalu kalau totalnya 8, ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah dadu pertama 2, dadu kedua itu 6. Ya. Bisa juga 3 dan 5. Bisa juga 4, 4. Bisa juga 5 dan 3 karena dadunya kan ada dadu 1, dadu 2 ya. Jadi bisa juga mereka bergantian ya. Antara 3, 5 dan 5, 3 kan beda. Lalu ada 6, 2. Nah, probabilitasnya berapa? Peluang muncul totalnya 2 berarti adalah 1/. Nah, ingat ini adalah 2 dadu. Ya, 2 dadu. Kalau 1 dadu ya kemungkinan kejadiannya kan ada 6. Tapi kalau 2 dadu, ya kemungkinan berarti adalah 36. Ya, 6 kali 6 atau 6 kuadrat. Karena apa? Ininya ada 2. Gitu ya, jadi 1/36. Sedangkan yang ini, ya, yang ini adalah 5 ya, 5/36. Tinggal diapain? Ditambahkan karena apa? Ininya atau 1/36 ditambah 5/36 sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Oke. Oke, sekarang ini. Dari 25 anak diketahui 13 anak suka menari, 15 anak suka menyanyi, dan 10 anak suka kedua-duanya. Jika seorang anak akan dipilih secara acak, peluang yang terpilih adalah anak yang tidak suka keduanya adalah. Nah, ini adalah soal peluang yang dihubungkan dengan soal himpunan, kan gitu. Ada 2 kan, ada menari dan juga menyanyi. Oke, kita gambarkan dulu. Ada misalkan yang A ini menari, yang B ini menyanyi, ya. Yang suka menari ada 13, yang suka menyanyi ada 15, yang suka keduanya ada 10. Lalu ada yang nggak suka semuanya di sini. Ya, kita misalkan ini X gitu ya. Nah, sekarang berarti kita harus mencari X. Gimana cara mencari X? Nah, keseluruhan anak adalah 25 kan teman-teman ya. Berarti 25 dikurangin yang ada di dalam lingkaran ini, diagram ini kan gitu. Nah, cara ngitungnya gimana? Apakah ini langsung ditotal? Ya nggak bisa, salah dong. Wong ini beririsan kan gitu. Ya. Karena apa? 13 ini kan kita anggap ada A kecil ini yang hanya suka menari ditambah 10 kan gitu. 15 ini kan berarti ada anak yang suka menyanyi doang ditambah 10 yang suka dua-duanya. Kan gitu. Nah, 10-nya ini kan sudah ada di sini. 10-nya ini juga ada di sini. Paham? Jadi kalau mau nyari A doang berarti kan harus 13 kurangi 10. Ya, 15 yang suka B-nya doang ya harus 15 dikurangi 10 kan gitu. Paham ya? Jadi kalau mau mencari yang A kecil yang hanya suka menari gitu ya, hanya suka menari adalah A sama dengan ya, 13 dimin 10 yang hanya suka menari berapa? 3 kayak gitu. Paham ya ini teman-teman? Insya Allah sudah paham ya. Kita lanjut ke sini. Berarti ya 25 ini harus dikurangi berapa? Dikurangin ya 13 ditambah 15 dikurangi 10. Nah, nanti dijabar kok gini gimana ya? Nanti coba di sini jabarkan. Enggak apa-apa, saya ulangi pelan-pelan ya. A berarti kan untuk yang dapat ini ya, ini adalah A kecil doang ditambah B kecil ditambah 10 ya yang irisannya ya. Nah, ini kan gini. A sama dengan A besar ya. A besar dikurangi 10 ditambah B besar dikurangi 10 ditambah 10. Nah, ini kan bisa kita coret ya, ini spin plus. Ini kan
A ditambah B dikurangi 10 kan gitu. Nih, itu ya kenapa di sini. Jadi 25 dikurangi berapa? Dikurangi 18. Tinggal 7. Maka probabilitasnya atau peluangnya adalah 7/25 keseluruhannya. Temu kan? Ini jawabannya. Tuh. Nah itu tadi peluang teman-teman, mungkin belum begitu banyak contohnya. Teman-teman bisa mencari sendiri contoh-contoh yang lain. Coba dikerjakan dengan bentuk soal yang bermacam-macam. Tadi contohnya ada kartu, ada hadiah, ada kelereng, ada bola, ada dadu, ya, koin, macam-macam nanti untuk bentuk soalnya. Ada yang dihubungkan dengan statistik, mungkin nanti mungkin ada yang dihubungkan dengan hal-hal lain ya, dengan himpunan, dengan macam-macam. Jadi bisa dipelajari lagi, dikembangkan lagi. Oke, semoga teman-teman selalu tetap semangat. Semoga lancar, semoga nanti waktu tes diberikan kemudahan. Amin. Sampai ketemu di materi berikutnya.